Ketika pemain dengan bakat alami dipertemukan dengan pemain yang pekerja keras dalam satu pertandingan, kayak Cristiano Ronaldo dan Messi ya. Top Corner Part 24. Di saat Si Junan sudah menyelesaikan latihannya, terlihat pada malam hari Do Hyung sedang mendribol bola dan mencoba melewati si Wowo. Di momen itu, para pemain Kwang Jin lainnya yang sudah kelelahan terlihat takjub dengan stamina yang dimiliki rekannya itu, karena meski sudah seharian latihan, tapi striker Kwang Jin itu tidak menunjukkan kelelahan sedikit pun. Namun faktanya Do Hyung sudah benar-benar kelelahan dan saking frustasinya karena belum bisa melewati pelatihnya, Do Hyung mencoba menipu si Wowo dengan mengatakan kalau kenapa si Junan malah datang ke lapangan. Tapi si Wowo yang tidak mudah ditipu langsung menekel bola sampai membuat Do Hyung jatuh tersungkur. Dengan kesal, Do Hyung memaki pelatihnya itu yang tidak tahu malu karena telah mempermainkan seorang murid yang sudah kehabisan stamina. Namun si Wowo membalas dengan mengatakan kalau muridnya itulah yang tidak tahu malu karena bisa-bisanya di umurnya yang masih muda dia kewalahan menghadapi seorang pria tua seperti dirinya. Kalau dilihat lebih seksama, kau tidak seperti biasanya. Kau cenderung pasif dalam pertandingan. Di saat Do Hyung mempertanyakan dirinya sendiri dan meminta pelatihnya untuk memberinya arahan, si Wowo mengatakan kalau pemainnya itu tidak sungguh-sungguh percaya terhadap rekan satu timnya yang lain seperti dia mempercayai si Jun An. Ledakan yang kau tunjukkan pada pertandingan melawan SMA Dakyung sebelumnya, kalau kau ingin mengulangi itu, kau harus menemukan jawabannya sendiri. Sementara itu, keesokan harinya di Bandara Internasional Incheon Airport, terlihat si Jun An dan kedua juniornya yang sedang bersedih karena mereka harus berpisah. Yang mana ternyata waktu kedua juniornya untuk ikut latihan di Eropa sudah tiba. Di momen itu mereka saling menguatkan satu sama lain. Bahkan juniornya yang bernama Yong Won Kang memperingatkan si Jun An tentang tim Choigan FC yang juga akan berlaga di turnamen nasional. Para seniornya yang merupakan anggota generasi pertama 5 tahun yang lalu sekarang sudah duduk di bangku SMA. Mereka adalah orang yang sangat kuat yang bahkan bisa mengalahkan pemain kelas nasional. Meski si Jun An berterima kasih atas peringatan itu, namun dalam hatinya si Jun An yang masih belum bisa memastikan apakah Kwang Jin bisa lolos atau tidak ke turnamen nasional, cuman bisa tersenyum. Dan sebagai bentuk penghormatan pada pelatih barunya itu, si Jun An memberikan sebuah bola plus tanda tangan dari seorang legenda sepak bola Incheon FC, yang mana tak lain dan tak bukan itu adalah tanda tangan dari si Wowo. Si Jun An belum tahu kalau kedua pelatihnya itu pernah bermain bersama, bahkan jika dibandingkan dengan si Wowo, karir instrukturnya itu jauh lebih mentereng. Namun dia terus menceritakan tentang kehebatan dari pemilik tanda tangan itu. Sementara si Ganho yang menerimanya terlihat mual sendiri dengan tanda tangan jelek milik seniornya. Singkat cerita, setelah si Jun An berterima kasih atas semua pelatihan yang telah diberikan padanya, si Ganho menyuruh muridnya itu untuk tetap giat berlatih. Dengan malu-malu dia juga mengatakan pada si Jun An untuk berpacaranlah dengan baik. Di saat si Jun An kebingungan dengan maksud dari pelatihnya itu, si Ganho dengan panik menanya bukankah wanita yang waktu itu menonton sepak bola bersama adalah pacarnya. Namun playmaker Kwang Jin itu langsung membantahnya dengan mengatakan kalau justru dia sudah menganggap Doa sebagai saudarinya sendiri karena wanita itu adalah adik dari teman dekatnya. Dengan menahan emosi, si Ganho kemudian menanyakan apakah si Jun An sudah memiliki pacar. Dan dengan malu-malu, si Jun An pun kemudian mengatakan kalau sebenarnya dia sudah suka sejak lama pada wanita yang bernama Ara. Namun tiba-tiba si Jun An teringat akan sesuatu dan dia pun buru-buru pergi meninggalkan mereka. Melihat kepergian si Jun An, legenda Liverpool itu kembali teringat dengan semua perjuangan putrinya untuk melindungi pria yang dia sukai. Namun mendapati kalau ternyata mereka tidak memiliki hubungan apapun, sontak si Ganho pun langsung terduduk lemah mempertanyakan semua perjuangannya selama ini dalam melatih bocah yang dianggap akan menjadi menantunya nanti. Beberapa saat kemudian, para pemain Kwang Jin yang ada di locker room dibuat terkejut dengan tiket pertandingan final cup antara D-Line FC melawan SMA Hanyang yang kini ada di tangan mereka. Mereka mempertanyakan dari mana si Jun An mendapatkan tiket sebanyak ini, apalagi itu adalah tiket dengan tempat duduk yang sangat strategis. Dan ternyata tiket itu didapatkan si Jun An setelah dia selesai berhadapan dengan tim Si Seung Gi Oh dalam latihan beberapa hari yang lalu.
Setelah pertandingan waktu itu, Tae-in dengan sengaja memberikan beberapa tiket gratis pada si Jun-an dengan tujuan supaya playmaker Kwang Jin itu bisa melihat gaya permainan di Lane FC dan tertarik untuk bergabung ke sana. Kembali ke timeline utama di mana Si Ho terlihat memandangi si Jun-an karena merasa kalau setelah sekian lama mereka tidak bertemu, rekannya itu terlihat agak berbeda, apalagi dari segi aura yang dikeluarkan si Jun-an. Jong Hwan-jo dan Nam Ju-min juga menyadari akan hal itu, termasuk Do Hyung yang menduga kalau temannya itu pasti meminum suatu obat karena dia melihat otot-otot si Jun-an yang tumbuh lebih besar dibanding sebelumnya. Dan setelah berdiskusi, mereka pun memutuskan untuk menonton pertandingan final cup itu secara bersama-sama. Karena selain mereka juga akan menghadapi SMA Hanyang di pertandingan berikutnya, pertandingan itu juga disebut sebagai pertandingan final turnamen nasional yang terjadi lebih awal. Keduanya adalah tim dengan peringkat 1 dan 2 nasional dan akan sangat disayangkan jika melewati pertandingan sebesar itu. Sementara itu, di tempat latihan SMA Hanyang terlihat seorang murid kelas 1 yang begitu memuji-muji seniornya yang bernama Jun Ho Wang. Awalnya seniornya itu terlihat begitu senang, namun ketika juniornya itu membandingkannya dengan Tae-in dari Lane FC, meski juniornya itu tetap menjagokan Jun Ho Wang sebagai yang terbaik, namun sikap seniornya itu langsung berubah. Dan akibatnya juniornya itu malah disuruh untuk membereskan semua peralatan latihan sendirian. Bagi para pemain SMA Hanyang yang mengenal Jun Ho Wang, pemain itu disebut sebagai rajanya manusia tak terpuji. Dan yang paling dibenci oleh Jun Ho Wang adalah dibanding-bandingkan dengan orang lain, ditambah lagi juniornya itu membandingkannya dengan Tae-in, pemain jenius dari Lane FC. Yang mana nama itu membawa kenangan buruk bagi Jun Ho Wang yang bertekad untuk menjadi pemain terbaik. Flashback ke masa lalu di mana saat itu Jun Ho Wang masih anak kelas 1 dan belum bergabung dengan klub sepak bola SMA Hanyang. Dengan kemampuan fisik dan motorik yang lebih tinggi dari teman seangkatannya, Jun Ho Wang selalu unggul dalam adu body, begitupun dengan kecepatan. Dan dengan mudahnya dia selalu berhasil jadi pusat perhatian di berbagai cabang olahraga yang dia ikuti. Mendengar kalau teman-temannya merekomendasikan untuk masuk ke klub sepak bola, apalagi dengan kemampuannya itu, mereka yakin kalau Jun Ho Wang suatu hari nanti pasti bisa masuk ke skuad tim nasional. Hal itu membuat Jun Ho Wang mulai tertarik dengan sepak bola dan memutuskan untuk ikut seleksi. Namun di belakangnya, tanpa dia tahu kalau teman-temannya yang merekomendasikannya untuk ikut seleksi diam-diam mencemooh Jun Ho Wang karena dibandingkan dirinya yang amatiran, dia tidak mungkin bisa disandingkan dengan pemain-pemain klub sepak bola yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk bermain bola. Dan benar saja di ujian masuk itu Jahyonang benar-benar dipermalukan yang ngebuat dia gagal masuk ke klub sepak bola SMA Hanyang. Dia yang sebelumnya meyakini kalau dirinya adalah orang paling jenius di semua bidang olahraga mulai mendapati fakta kalau pemikirannya itu terlalu sempit. Dan kesadaran itu dia dapatkan setelah melawan para pemain dari klub sepak bola SMA Hanyang. Di saat orang-orang mengira kalau dirinya akan menyerah, satu hal yang terpikirkan oleh Jun Ho Wang adalah kalau ibunya telah bersusah payah membelikannya sepatu bola ini. Jika dia berhenti di sini, maka perjuangan ibunya mengumpulkan uang dari bekerja bersih-bersih di tempat yang panas itu akan sia-sia. Maka dari itu dia pun bertekad untuk tidak menyerah sampai sepatu pemberian ibunya itu benar-benar hancur dan tidak bisa lagi dipakai. Dengan memohon pada pelatihnya, dia memulainya dari menjadi ballboy, kemudian diizinkan latihan bersama. Dia selalu tiba di tempat latihan lebih awal untuk memulai latihan mandiri dan pulang paling terakhir. Seperti itulah beberapa tahun berlalu sampai akhirnya kemampuannya terus meningkat seiring dengan melesatnya kekuatan SMA Hanyang yang berhasil menduduki peringkat nomor 1 nasional. Di tempat para atlet terbaik berkumpul, Jun Ho Wang dengan kerja kerasnya mendapatkan gelar sebagai yang terhebat. Ini mirip Bang Dodo gak sih? Tapi nomor punggungnya malah nomor 11 kayak Gerard Bell. Setelah melawan semua atlet sepanjang karirnya bersama SMA Hanyang, Jun Ho Wang merasa kalau tidak ada atlet yang bisa bersaing di levelnya saat ini. Namun dengan pemikirannya yang sudah lebih terbuka, dia meyakini kalau di luaran sana pasti ada seorang jenius yang saat ini sedang bersembunyi di suatu tempat.
Mungkin saja orang itu tidak sadar akan bakatnya sendiri dan saat ini sedang melakukan hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat yang dia miliki. Mungkin saja orang dengan bakat terbaik itu sedang bekerja sebagai pegawai kantor biasa. Mungkin saja orang dengan bakat akting terbaik sedang bekerja sebagai pengacara, atau mungkin saja saat ini ada anak sepantaranku yang memiliki bakat bermain sepak bola kelas dunia yang sedang bercocok tanam di suatu tempat. Dan benar saja tak lama dari itu sebuah prospek terbaik muncul dari klub D-Lane FC. Meski anak itu belum lama bermain sepak bola, tapi dia sudah diturunkan ketika melawan klub sekelas SMA Hanyang. Dengan nalurinya, si Jun Ho Wang sudah bisa merasakan seolah di tubuh anak itu ada dewa sepak bola yang sedang bersemayam. Di pertandingan perdananya, bocah itu bahkan berhasil mengacak-ngacak permainan SMA Hanyang sebelum akhirnya mencetak gol debutnya. Meski enggan mengakuinya, tapi Jun Ho Wang sadar kalau bocah itu memiliki bakat untuk menjadi yang terbaik. Dan bagi dirinya, keberadaan Tai Inam itu adalah rival yang harus dia kalahkan. Final Cup antara SMA Hanyang versus D-Lane FC pun akhirnya digelar. Mohon maaf, di part sebelumnya Mimin malah bilang kalau ini adalah pertandingan persahabatan. Lanjut. Di sana para pemain Kuang Jin terlihat sudah duduk di tribun penonton dan meski waktu pertandingan masih belum dimulai, para penonton sudah memadati stadion. Di lorong koridor juga terlihat Jun Ho Wang dan Tai Inam yang saling berjabat tangan. Meski dari luar SMA Hanyang itu terlihat begitu ramah, namun dalam hatinya dia sangat membenci keberadaan Tai Inam yang telah mengganggu eksistensinya sebagai pemain terbaik. Bagi Jun Ho Wang, untuk dirinya sampai ke titik ini dia sudah melewati perjuangan dan latihan mati-matian. Maka dari itu dia begitu iri terhadap bakat yang dimiliki Tai Inam yang dengan mudah bisa mengangkatnya sampai ke posisi sekarang dengan begitu cepat. Kau pasti akan iri terhadap seseorang, tapi hanya saja kau belum bertemu dengan orang tersebut. Para pemain dari kedua tim terlihat sudah memasuki lapangan. Bahkan sebelum kick-off dimulai, aura persaingan sudah terlihat sejak mereka berjabat tangan. Begitupun dengan para pelatih yang ada di sana, di mana di antara mereka satu sama lain merupakan mantan senior dan junior di SMA yang sama sebelum menjabat sebagai pelatih. Melihat pertandingan hari ini, si Junan seolah tidak percaya karena dia tidak menyangka kalau pertandingan sekelas anak SMA bisa mendapatkan penonton sebanyak ini. Di sana dia kemudian terpikirkan kenapa Kuang Jin tidak ikut turnamen cup ini sementara tim sekelas SMA Hanyang dan D-Lane FC saja ikut berpartisipasi. Mendengar itu, para pemain Kuang Jin yang ada di sana langsung dibuat pucat dan Do Hyung menjelaskan kalau mereka sudah kalah sebelum si Junan bergabung bersama mereka. Memasuki menit ke-16 babak pertama, skor masih imbang 0-0. Dan di momen itu serangan dari D-Lane FC sayangnya masih membentur Mister Gawang. Dengan kecenderungan untuk menilai setiap orang, pelatih Jin Woo-gong menganggap kalau hari ini sepertinya akan cukup sulit. Di mana dia memberi poin yang sangat tinggi untuk ketiga penyerang dari D-Lane FC, apalagi Tai Inam yang dia beri poin 9,8. Di dalam lapangan begitu bola jatuh di kaki Tai Inam, Seok-shin dan Hak Yeon Cha langsung berlari ke pinggir kotak penalti untuk menarik pergerakan lawan. Dan melihat celah yang diciptakan rekan-rekannya itu, Tai Inam pun langsung memberikan umpan back pass, di mana di sana senior Jo Hong yang lebih ahli dalam tendangan jarak menengah langsung melepaskan tendangan. Bola terlihat melesat berbelok menjauh dari jangkauan penjaga gawang, namun di sana Chi Sugu yang sudah mengamati pergerakan bola sedari tadi berhasil memblokirnya. Para supporter dari D-Lane FC yang melihat itu dibuat sangat kesal karena nyaris saja tim mereka bisa mencetak gol kalau saja tidak digagalkan bek SMA Hanyang itu. Sementara di sisi lain, para supporter SMA Hanyang mulai berteriak supaya Jun Ho Wang segera dimasukkan. Dan melihat itu, pelatih Jin Woo-gong pun langsung memanggil nama pemainnya itu untuk segera bangun dan mulai bersiap-siap. Begitu SMA Hanyang itu berdiri di sisi lapangan, para penonton langsung bersorak meneriakkan nama Jun Ho Wang. Namun Tai Inam dan rekan-rekannya yang tahu sifat narsistik pemain SMA Hanyang itu cuman bisa tersenyum sembari menonton akting menggelikan lawannya itu. Begitu pertandingan kembali dimulai dari sisi lapangan dengan skillnya Bong Dalyuk terlihat menerobos pertahanan di Lane FC layaknya Luka Modric. Setelah jauh meninggalkan lawan, dia kemudian memberikan umpan pada Jun Ho Wang. Tapi di area pertahanan, para pemain dari D-Lane FC sudah mempersiapkan formasi untuk menghalangi ruang tembak dari striker SMA Hanyang itu.
Bahkan pelatih Kyung Sik yang dengan penuh percaya diri yakin kalau dengan formasi itu kini Jun Hwang tidak akan bisa melakukan tembakan jarak jauhnya. Di dalam lapangan, striker SMA Hanyang itu juga mendapatkan provokasi dari pemain kelas 1 di Line FC yang mengatakan kalau seniornya itu tidak akan bisa mengambil satupun langkah ke dalam zona yang telah mereka buat. Namun bukannya emosi, sebuah senyum malah terlihat dari wajah Jun Hwang dan sesaat kemudian dia pun melakukan pergerakan untuk membuka ruang. Sebuah ancang-ancang langsung dia lakukan dan boom! Bola terlihat melesat melewati anak kelas 1 itu. Namun yang membuat semuanya nampak terkejut adalah bola itu melesat tanpa berputar sedikit pun sebelum akhirnya menjebol gawang lawan. Dengan tendangan kena balkas Cristiano Ronaldo masih muda, Jun Hwang pun berhasil mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan SMA Hanyang. Bahkan Si Woo-jin yang merupakan kiper Kwangjin terlihat bertanya-tanya bagaimana dia akan bisa menahan tendangan seperti itu jika diarahkan ke gawangnya nanti. Di saat yang lainnya dibuat terpaku dengan gol tersebut, Taina malah menyuruh seniornya yang bernama Ju Hong Hong untuk melihat ke atas tribun. Yang mana di sana ada si Junan yang sedang menonton pertandingan. Taina mengatakan meski orang itu belum sehebat seniornya, tapi dia adalah orang yang sangat berbakat yang bagaimanapun caranya di tahun ini dia akan berusaha untuk merekrutnya. Namun di tengah asiknya obrolan itu, tiba-tiba si Solshin memarahi mereka karena kini tim dalam keadaan tertinggal dan bagaimanapun caranya mereka harus lebih fokus supaya tidak kebobolan lagi. Namun dengan santainya Taina mengatakan kalau dia akan mencetak 1 gol, jadi rekan seangkatannya itu tidak perlu khawatir. Melihat permainan di lapangan, para pemain Kwangjin yang menonton pertandingan terlihat begitu terpaku dengan kekuatan dari kedua tim. Bahkan Tae Jun Kang mengatakan kalau baik atlet dari SMA Hanyang atau di Line FC, kekuatan mereka setara dengan timnas muda. Dan hal itu dibenarkan oleh Jae Hyun Wang yang pernah mencicipi bagaimana persaingan di timnas muda. Berbeda dengan tim yang sebelumnya pernah mereka hadapi, level permainan dari kedua tim yang sedang bertanding di lapangan saat ini jauh lebih tinggi dan lebih kompetitif. Di saat kedua winger saling beradu kecepatan, si Junan yang sedari tadi mengamati terlihat bertanya-tanya apakah kecepatan mereka itu bisa dibandingkan dengan kecepatan yang dimiliki oleh instrukturnya. Kembali ke dalam lapangan, begitu bola dioperkan ke Tai Inam, para supporter langsung meneriakkan nama Leo yang mana itu adalah nama lain dari Tai Inam. Di saat SD Line FC itu menggiring bola, di sana sudah ada Chung Shin Han yang sudah bersiap menjaganya. Dan tak cukup sampai di situ, dua pemain lainnya langsung melakukan pengepungan dari arah samping. Dengan 3 pemain yang langsung melakukan pressing, pelatih SMA Hanyang yakin kalau itu cukup untuk menghentikan pemain yang hanya fokus pada keterampilan dasar saja. Namun di dalam lapangan, Taina malah tersenyum dan memprovokasi para pemain SMA Hanyang yang menjaganya itu dengan mengatakan apakah mereka pikir kalau 3 orang saja cukup untuk menghentikannya. Begitu salah satu dari mereka terpancing, Tainam langsung memanfaatkan celah yang dibuat lawannya itu untuk keluar dari pengepungan. Dengan kontrol bola yang sangat luar biasa, dia berhasil melewati 3 pemain lawan sekaligus. Namun di hadapannya terlihat Chisugo yang sudah bersiap merebut bola. Namun lagi-lagi sebelum lawan bisa menyentuh bola, Tainam dalam sepersekian detik berhasil mengubah lintasan bola dan sukses melewati defender kelas 3 dari SMA Hanyang itu. Bahkan pelatih SMA Hanyang yang menyaksikannya menilai kalau kemampuan S dari Line FC itu semakin mendekati kata sempurna. Namun bukan hanya Tainam saja yang harus mereka waspadai. Di sana ada Solshin yang memiliki kecepatan nomor 1 di Line FC dan juga Hak Yeon Cha yang merupakan seorang striker dengan naluri mencetak gol yang alami. Jika SMA Hanyang ingin mengalahkan Line FC, maka alur permainan mereka bertiga harus segera dihentikan. Di dalam lapangan, ketika Tainam menggiring bola, terlihat semangat juang rekan-rekannya yang begitu meningkat. Bahkan mereka seolah bisa merasakan memiliki pandangan yang lebih luas ketika SD Line FC itu memimpin serangan. Para senior yang ada di kelas 3 bahkan menilai kalau keberadaan juniornya itu tidak akan bisa tergantikan. Begitu Hak Yeon Cha menerima bola, dia langsung memandang celah kosong di dekat garis kotak penalti, yang mana jika ada rekannya di posisi itu pasti akan sangat membantunya dalam mendistribusikan bola.
Bek dari SMA Hanyang yang menjaganya juga berpikiran hal yang sama, di mana jika ada pemain lawan yang ada di posisi itu jelas akan sangat membahayakan. Di saat mereka berpikir seperti itu, Leo tiba-tiba muncul di tempat itu dan sebuah umpan datar pun langsung dikirimkan ke arahnya. Dengan backheel-nya, Leo kembali mendistribusikan bola ke sisi kotak penalti, yang mana di sana sudah ada Solskjaer yang bersiap menerima bola. Sebuah ancang-ancang langsung dia lakukan dan bola pun terlihat melambung melewati kiper lawan dan berbelok masuk ke dalam gawang. Menit ke-31 dengan gol itu Dylan FC pun sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan semua itu berkat cahaya yang bersumber dari Leo yang menerangi rekan-rekannya seolah menunjukkan jalan yang benar pada mereka. Mendapati kalau para penonton mulai meneriakkan nama Leo, hal itu membuat Yun Hwang terlihat kepanasan dan si Solskjaer pun terlihat heran, padahal dirinya lah yang telah mencetak gol, namun yang dieluh-eluhkan para penonton adalah seniornya itu. Dan di sisa waktu babak pertama itu skor imbang masih tetap bertahan sampai peluit dibunyikan. Di jeda istirahat babak pertama, si Junan yang telah menonton pertandingan big match itu terlihat begitu murung mendapati kalau kedua tim bermain dengan sangat luar biasa. Dia kemudian membandingkan kedua es dari SMA Hanyang dan Dylan FC itu dengan si Rocky Cha yang juga memiliki permainan yang sangat baik. Bahkan si Junan menilai kalau ketiga pemain itu memiliki perbedaan yang sangat tipis. Mendengar itu, Do Hyung dan Si Ho terlihat tidak setuju jika membandingkan si Bando dari SMA Jungang itu dengan Jun Ho Wang dan juga Tae Inam. Namun berbeda dengan Jah Yeon Wang yang justru membenarkan perkataan juniornya itu karena dia pernah satu tim dengan mereka bertiga ketika berada di timnas muda. Bahkan senior Kwang Jin itu mengatakan kalau dilihat dari kecepatan kemampuan penetrasi eksplosif dari seorang striker, si Rocky Cha memang terlihat jauh lebih tinggi. Namun si Jun An masih kebingungan kenapa si Rocky Cha dengan kemampuannya yang sangat luar biasa itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan Jun Hwang dan juga Tae Inam. Satu jengkal satu langkah, perbedaan setipis angka satu saja, tapi dalam sepak bola itu bukan perbedaan yang kecil. Dan nilai satu yang tidak dimiliki oleh si Rocky Cha itu adalah pengaruh terhadap tim yang dia bela. Tim yang tidak terkalahkan terdiri dari atlet terbaik di posisi masing-masing, lalu leadership yang membuat para atlet jenius itu mengikutinya. Itu adalah kemampuan yang tidak dimiliki oleh si Rocky Cha yang membuatnya tidak bisa dibandingkan dengan kedua jenius dari Dylan FC dan SMA Hanyang. Kembali ke dalam lapangan di mana pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Namun Jun Hwang masih belum bisa menghilangkan perasaan kesal serta inferiornya karena ternyata Tae Inam adalah seorang junior yang pernah belajar darinya. Namun kini pria itu malah menjadi rival yang sulit untuk dia kalahkan. Bahkan 2 tahun yang lalu SMA Hanyang selalu lebih unggul dari Dylan FC. Namun setelah kemunculan Tae Inam di tim tersebut, peluang untuk menang menjadi 50-50. Di dalam lapangan demi membuktikan diri kalau dirinya adalah pemain terbaik, Jun Hwang terlihat mengabaikan rekannya yang berada di posisi kosong dan malah menyundul bola langsung ke depan gawang. Alhasil kiper pun berhasil menepisnya dan hanya menghasilkan tendangan pojok. Meski sebagian penonton memuji kemampuan lompatannya yang tinggi, tapi banyak dari mereka juga mengkritik keegoisan striker SMA Hanyang itu. Salah satu rekan setimnya juga terlihat sangat kesal dengan kelakuan egois rekannya itu, yang bahkan dia tidak habis pikir dengan pelatih yang memberikan ban kapten kepada pemain sepertinya. Namun di balik kekesalannya itu, para pemain SMA Hanyang tetap mempercayai Jun Hwang sebagai pemain yang bisa membawa mereka pada kemenangan. Lebih dari itu, dengan semua keterbatasan yang dimiliki Jun Hwang, mulai dari dirinya yang cuma anak dari ibu tukang bersih-bersih gudang dan latar belakang lainnya yang jauh dari kata layak, rekan-rekannya mengetahui kalau sifat egois dan so keren dari striker SMA Hanyang itu tujuannya adalah demi membangun mental juara untuk mengubah kehidupan keluarganya lewat sepak bola. Sebuah tendangan pojok terlihat sudah dilepaskan dan terlihat para pemain SMA Hanyang yang mencoba memberikan celah pada Jun Hwang untuk melakukan sundulan. Sebuah ancang-ancang untuk melompat langsung dia lakukan dan boom, bola pun kembali bersarang di dalam gawang yang membuat semua pemain di Dylan FC melongo. 2-1 untuk keunggulan SMA Hanyang dan kedua gol itu diciptakan oleh Jun Hwang. Memasuki menit ke-64 babak kedua, terlihat sebuah lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain SMA Hanyang. Dan bak Pratama Arhan si In Hwan B langsung melemparkan bola jauh ke pertahanan Dylan FC, yang mana bola itu melesat seperti ketapel dan mengarah tepat ke Bong Dalyuk.
Melihat itu, dua pemain dari Dilan FC langsung mencoba melakukan pressing, namun first touch yang dilakukan pemain sayap SMA Hanyang itu adalah sebuah umpan sundulan ke belakang, yang mana di sana bola langsung disambut oleh tendangan volley dari Jun Hoang. Bola terlihat melesat ke sudut gawang dan di sana terlihat pemain SMA Hanyang lainnya yang sedang berlari di dalam kotak penalti. Bola kemudian membentur pemain itu dan berakhir memantul masuk ke dalam gawang. 3-1 untuk keunggulan SMA Hanyang. Namun sayangnya gol itu harus dianulir karena sebelumnya si Hwan B sudah lebih dulu berada di posisi offside. Di saat orang-orang mengira kalau Jun Hoang akan marah ke si Hwan B karena telah menghalangi tembakannya yang berujung offside, striker SMA Hanyang itu malah tersenyum riang dan dengan percaya diri dia mengatakan kalau dia bisa mencetak gol lagi di kesempatan selanjutnya. Memasuki menit ke-72, kini giliran tim Dilan FC yang melakukan serangan balasan. Namun Jo Hong Hong yang sempat merasa ragu untuk menaikkan tempo serangan seketika dibuat tenang ketika melihat Taenam yang memberikan kode untuk lebih menekan. Di saat dia akan melakukan ancang-ancang, dari arah titik butanya terlihat si Chung Sin Han yang sedang melancarkan sebuah tackle. Namun dengan refleks yang sangat tinggi, pemain bernomor 6 itu memutarkan bola ke belakang lalu menyelinap melewati lawan. Melihat kode yang diberikan oleh T6, para pemain Dilan FC yang mengetahui maksud dari kapten mereka itu langsung melakukan pergerakan dengan serentak. Dan hal itu sontak membuat para pemain bertahan SMA Hanyang kebingungan. Sebuah umpan terlihat sudah dilepaskan dan bola itu mengarah tepat ke T6, yang mana di sana sudah ada dua pemain bertahan yang sudah siap memarkingnya. Namun ternyata lintasan bola itu malah berbelok dan mengarah ke sisi kiri lapangan, di mana di sana sudah berdiri si Solsin yang tanpa adanya penjagaan. Namun sayangnya sebelum bola jatuh ke kaki pemain sayap Dilan FC itu, Chisugu keburu memblokirnya. Melihat itu, Jun Hoang mengangkat jempolnya sembari memuji seniornya itu yang berhasil menggagalkan serangan lawan. Sementara itu di atas tribun, si Ho terlihat kagum dengan pemain bernomor 6 dari Dilan FC yang memiliki sudut pandang yang sangat luar biasa. Bahkan dia mengatakan kalau penglihatan pemain itu di lapangan jauh lebih baik dari si Jun An. Do Hyung juga menambahkan kalau pemain itu bisa lepas dari skill yang masuk dari titik buta tanpa adanya peringatan dari rekan yang lain. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika si Taesik memberi tahu kalau ternyata pemain bernama Ju Hong Hong itu adalah atlet dengan gangguan pendengaran. Maka dari itu peringatan berupa kata-kata tidak dibutuhkan oleh pemain senior Dilan FC itu. Meskipun dia tidak bisa mendengar dengan baik, dia memiliki pandangan yang luas dan layak disebut sebagai passing master. Dan dengan kemampuannya itu, baginya tidak ada yang namanya titik buta. Di dalam lapangan, meskipun terus mendapatkan markingan, tapi ketika melihat rekan-rekannya sudah bergerak, Ju Hong Hong langsung memberikan umpan back heel yang mengolongi satu pemain SMA Hanyang. Bola terlihat bergulir dan di sana berdiri si Seng Sin Kwak yang sudah menunggunya. Berdasarkan penilaian dari pelatih Jin Wugong, anak kelas 1 itu meski selalu tertutupi oleh bayang-bayang T6, namun dia adalah seorang pemain sepak bola ajaib yang terpilih sebagai anggota Ektin sejak SMP. Bahkan pelatih SMA Hanyang pun mengakui kalau si Seng Sin Kwak itu adalah tipe pemain yang sangat sulit dihadapi, sama halnya seperti T6. Dan faktanya selama pertandingan resmi tahun ini dia tidak sama sekali pernah kehilangan bola. Bahkan Chisugu yang merupakan anak kelas 3 di SMA Hanyang dibuat sangat kewalahan untuk mengikuti pergerakan pemain itu. Melihat pertandingan tanpa sedikit pun adanya gangguan baik bola keluar ataupun pelanggaran, para penonton pun semakin bersorak. Begitu juga dengan Do Hyung yang memuji kualitas permainan dari kedua tim yang bermain secara sportif dan semangat juang yang tinggi. Setelah melakukan berbagai gerak tipu, si Seng Sin Kwak pun akhirnya bisa melewati Chisugu. Namun di momen itu, Chisugu yang sudah terbiasa bertarung melawan T6 menyadari kalau kualitas pemain itu masih ada di bawah S Dilan FC. Dan dengan refleks yang juga tidak kalah hebat, bek SMA Hanyang itu berhasil menekel bola. Dan meski di sana masih ada T6, bola yang melayang di udara itu berhasil disapu oleh si Chung Sin menggunakan tendangan salto. Bola itu langsung melayang ke pertahanan Dilan FC dan di sana Yong Suyon yang mendapatkan bola langsung menendangnya ke arah gawang. Namun sayangnya tendangannya itu masih bisa ditepis oleh penjaga gawang. Serangan balik langsung dilakukan oleh para pemain Dilan FC dan sekarang giliran tendangan dari mereka yang mengarah ke arah gawang SMA Hanyang. Namun lagi-lagi bola itu berhasil ditepis.
Di atas tribun, si Junan yang melihat itu dibuat melongo dengan serangan balasan yang dilakukan oleh kedua tim seolah-olah sedang menonton pertandingan tinju. In play atau dalam artian pertandingan itu terus berlanjut tanpa adanya gangguan terus terjadi di lapangan. Bahkan Jahyun Wang dan Jong Hwan Jo dibuat takjub karena sangat jarang permainan seperti ini terjadi. Apalagi ini merupakan serangan balik yang kelima yang dilakukan oleh kedua tim di lapangan. Nam Joo Min dan Si Ho juga dibuat takjub dengan stamina para pemain yang terus-terusan saling menyerang tanpa henti. Apalagi mengingat saat ini sudah memasuki menit-menit akhir babak kedua. Penonton yang dari tadi terus bersorak bahkan sudah kelelahan dan melihat para pemain yang terus berlari di lapangan. Mereka pun hanya bisa menatap hening penuh kekaguman. Namun ternyata meskipun mereka sudah kelelahan, tapi para pelatih yang ada di sisi lapangan lah yang menyuruh mereka untuk tetap meningkatkan tempo permainan. Yang mau tidak mau, baik itu para pemain SMA Hanyang atau di LAN FC, mereka harus mematuhi instruksi pelatihnya. Dan alasannya adalah karena kedua pelatih dari SMA Hanyang dan di LAN FC itu dulunya adalah senior dan junior yang memiliki ego tinggi yang tidak mau harga dirinya jatuh jika kalah dalam pertandingan kali ini. Ini kasusnya mirip kayak Jose Mourinho sama Pep Guardiola ya. Dan melihat perjuangan para pemain yang ada di lapangan itu membuat si Junan semakin terbakar akan keinginannya untuk segera bertanding di lapangan. Dan di menit-menit akhir itu stadion kembali dibuat riuh ketika di lapangan mempertemukan Leo dan juga Jun Ho Wang. Namun di saat Jun Ho bertekad untuk mengalahkan juniornya itu, Tae-in malah melakukan back pass ke belakang. SD LAN FC yang sudah kelelahan itu terlihat sudah menyerah dengan sisa stamina yang dia miliki. Dan melihat itu senyum puas penuh kemenangan langsung terpancar dari wajah pelatih Jin Woo-gong. Sementara dengan penuh kesedihan, pelatih Kyung-soo yang langsung pasrah akan kekalahan timnya itu. Mendengar deklarasi kekalahan dari Tae-in, kedua tim langsung menurunkan tempo permainan. Namun kiper di LAN FC dibuat terkejut dengan Tae-in yang kembali berlari ke depan. Jun Ho Wang yang melihat itu langsung dibuat terkejut serta memaki SD LAN FC itu yang telah membohongi mereka. Seorang bek langsung berlari untuk meminta bola dan begitu bola diberikan, sebuah umpan lambung ke depan langsung dilepaskan. Melihat bola yang melayang ke pertahanan SMA Hanyang, si Bong Dalyuk langsung berteriak meminta rekan-rekannya untuk segera turun ke belakang. Begitu bola mendarat di kaki Ju Hong Hong, dengan yakin dia langsung mengoperkan bola pada Tae-in yang sudah menunggu di depan kotak penalti lawan. Dan dengan kontrol bola yang sangat luar biasa, S dari di LAN FC itu langsung mengangkat bola ke atas. Lalu ketika pandangan lawan teralihkan dengan pergerakan bola, dia kemudian memutarkan tubuhnya untuk melewati si Chung Sin. Seolah tidak terima kalau dia dipermalukan dengan teknik perputaran itu, si Chung Sin pun langsung melakukan sebuah tackle dari arah belakang. Namun lagi-lagi Tae-in berhasil menghindarinya. Kiper SMA Hanyang yang melihat skill Tae-in itu dibuat merinding ketakutan bahkan sebelum pemain di LAN FC itu melakukan tendangan. Dan boom, bola terlihat bersarang di dalam gawang dan terlihat keterkejutan dari pelatih dan juga para pemain SMA Hanyang. Dan tak lama peluit tanda berakhirnya babak kedua pun dibunyikan dengan skor akhir 2-2. Meskipun pertandingan berlangsung sengit hingga perpanjangan waktu diberikan, namun kedua tim tidak mampu menciptakan gol tambahan sampai waktu perpanjangan berakhir. Dan pada akhirnya adu penalti pun harus dilakukan. Dan di sesi adu penalti itu, sebagai penendang pertama dari SMA Hanyang, sayangnya Jun Ho Wang gagal menyerangkan gol. Hal itu membuat SMA Hanyang harus kalah dengan skor akhir 4-5 pada pertandingan adu penalti. Final Cup tim terkuat yang diselenggarakan oleh organisasi Xpun akhirnya dimenangkan oleh di LAN FC. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.